Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Para pendengar, pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan sirah nabawiyah, Bai'atul Aqobah al-Ula, Bai'at Aqobah yang pertama. Sekarang ini kita akan mempelajari perjanjian cikal bakal terjadinya hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Karena di Mekah sudah tidak kondusif, Rasulullah dimusuhi, diludahi, dilempari kotoran unta. Para sahabat juga dimusuhi, diintimidasi, sehingga tidak kondusif untuk berdakwah. Pada tahun 11 kenabian, Rasulullah saat itu umur 51 tahun. Rasulullah sempat mendakwahi penduduk Yastrib. Yastrib adalah nama kota Madinah yang dulu. Ada 6 orang penduduk Yastrib atau Madinah pada tahun 11 masa kenabian, didakwahi sama Nabi ketika haji. Akhirnya 6 orang ini masuk Islam. Ketika masuk Islam, maka orang ini balik ke Yastrib atau Madinah. Rasulullah masih mendapatkan tekanan-tekanan yang luar biasa. Pada musim haji tahun 12 setelah kenabian, 6 orang Yastrib ini mengajak temannya yang lain haji, 7 orang. Di haji itu didakwahi Nabi hingga masuk Islam lagi 7 orang Yastrib. Tetapi waktu haji yang ke tahun 12 ini, 6 orang Yastrib itu yang pergi hanya 5 saja, satunya ndak ikut. Berarti yang berangkat ada 12 orang Yastrib. 12 orang ini ada yang sebagian suku Aus, sebagian suku Khazraj. Pada tahun 12 masa kenabian tersebut, mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW, setia kepada Rasulullah SAW. Ini nanti yang menjadi cikal bakal Rasulullah hijrah ke Madinah. Karena di sana sudah ada sebagian kecil orang Islam, maka orang ini berkumpul. Kemudian Rasulullah berkata kepada mereka, "Baiatlah aku agar kalian tidak menyekutukan Allah, meninggalkan berhala-berhala, meninggalkan sesembahan kepada selain Allah. Wala tasriku, dan jangan kalian mencuri. Wala tazinu, jangan kalian berbuat zina. Wala taqtulu auladakum, dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Wala ta'tubi buhtan, jangan kalian berdusta. Wala tahsuni fi ma'ruf, kalian tidak boleh bermaksiat kepadaku dalam rangka amar ma'ruf, dalam rangka kebaikan." Kemudian terjadilah sumpah setia 12 orang Yastrib ini. Kemudian mereka pulang ke Yastrib atau Madinah. Sedangkan Rasulullah di sini masih disiksa, masih dihina, masih diuji oleh orang-orang kafir dengan banyak ujian. Di saat seperti ini Rasulullah mengirim delegasi dari Mekah dikirim ke Madinah. Namanya seorang sahabat Nabi yang terkenal orangnya rupawan, tampan, pintar melobi, pintar berdiplomasi. Namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini sahabat Nabi yang rupawan. Saking rupawannya Mus'ab bin Umair ini dikira Rasulullah. Akhirnya Mus'ab berangkat ke Yastrib. Sesampainya di Yastrib, yang dituju rumahnya As'ad bin Zurarah. Kemudian Mus'ab bin Umair diajak oleh As'ad bin Zurarah untuk keluar dan mendakwahi Bani Abdil Ashal dan Bani Zafar. Didakwahi ke rumah, ayo masuk Islam. Kita tinggalkan sesembahan-sesembahan berhala. Kita sambung silaturahim. Kita menyembah hanya kepada Allah. Ketika Mus'ab bin Umair mendakwahkan Islam di kota Madinah yang pada waktu itu namanya masih Yastrib, kedengaran sama ketua suku. Ketua suku namanya Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Khudair. Ini dua-duanya ini ketuanya Madinah pada waktu itu. Kebetulan Sa'ad bin Mu'adz ini masih sepupunya As'ad bin Zurarah. Melihat bahwa As'ad bin Zurarah bersama Mus'ab bin Umair ini mendakwahkan Islam, marah kedua orang ini. Maka Sa'ad bin Mu'adz mengatakan kepada Usaid bin Khudair, "Wahai Usaid bin Khudair, tolong datangi dua orang tersebut, Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah, segera berhentikan dakwahnya. Wallahi, kalaulah bukan karena aku masih misananya As'ad bin Zurarah, niscaya As'ad bin Zurarah sudah aku tebas kepalanya. Tapi dia itu anak bibiku. Aku ndak enak sama dia. Tolong kamu saja." Akhirnya yang disuruh maju Usaid bin Khudair. Berangkatlah Usaid bin Khudair dengan menghunuskan pedangnya dengan wajah yang penuh kemarahan mendatangi Mus'ab bin Umair. Ketika dari kejauhan kelihatan Usaid bin Khudair
Maka As'ad bin Zurarah mengatakan kepada Mus'ab, "Wahai Mus'ab, lihatlah orang itu yang akan menghampiri kita. Dia ini adalah pemimpin kaum. Kalau engkau sampai membuat dia masuk Islam dengan tanganmu, maka setelahnya lebih mudah." Dengan wajah marah, Usaid bin Hudair mendatangi Mus'ab, salah ngomong ditebas kepalanya Mus'ab. Dan Mus'ab bin Umair ini orangnya ahli berdiplomasi. Kemudian setelah sampai di depan Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah, Usaid bin Hudair mengatakan, "Maja abikuma ilaina. Apa yang kalian bawa kepada kami? Apakah kalian hendak membodoh-bodohkan orang-orang kami? Menyesatkan agama nenek moyang kami? Memperolok-olok Tuhan-Tuhan kami? Pulanglah ke negerimu, jangan rusak kaumku," kata Usaid bin Hudair. Maka Mus'ab bin Umair mengatakan dengan tenang, "Tidakkah Anda duduk dulu dan mendengarkan dari saya? Sekiranya Anda mendengarkan dari saya dan Anda setuju, maka terimalah. Jika Anda tidak setuju, tidak apa-apa. Saya akan angkat kaki dari negeri Anda." Duduk Usaid bin Hudair ini. Maka disampaikanlah oleh Mus'ab bin Umair, "Kami orang Quraisy dulu adalah kaum penyembah berhala. Kami adalah kaum yang membunuh anak perempuan-perempuan kami. Kami adalah kaum yang dulu menikahi istri dari ayah-ayah kami. Kemudian datanglah seorang nabi yang menyuruh kami menyembah hanya satu Allah, menegakkan sholat, menyambung silaturahim, memuliakan anak, memuliakan orang yang lebih tua." Kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Tersentuh hatinya Usaid bin Hudair ini, diam, tidak bisa ngomong. "Diam," kata Mus'ab bin Umair, "aku sudah melihat tanda-tanda keislaman," sebelum dia berkata. Setelah dijelaskan panjang lebar sama Mus'ab bin Umair, akhirnya Usaid bin Hudair mengatakan, "Indah sekali yang engkau bawa. Bagaimana caranya aku bisa mengikuti ajaran kamu?" Maka disuruh bersuci dulu, mandi maksudnya, kemudian menghadap dan mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Masuk Islam Usaid bin Hudair. Di sisi lain, Sa'ad bin Mu'adz ini menunggu datangnya Usaid bin Hudair. Kata Sa'ad, "Saya suruh menyingkirkan dua orang kok tidak balik-balik." Akhirnya balik Usaid bin Hudair, tapi wajahnya sudah beda. Tadi pergi wajahnya marah, sekarang udah enggak. Ditanya sama Sa'ad bin Mu'adz, "Ma fa'alta? Apa yang sudah kamu lakukan di sana? Kalam tarojulain, apakah engkau sudah mengucapkan sesuatu kepada dua orang itu dan telah mengusir dia dari negeri kita?" Kata Usaid bin Hudair, "Kalam tu. Aku sudah berkata kepada mereka berdua, saya melihat dua orang ini tidak berbahaya. Wa qad mahituhuma. Aku sudah melarang mereka berdua untuk menyebarkan agamanya. Naf'al ma'ahbab." Maksudnya dua orang tadi yang hendak diusir, mereka mengatakan, "Kami akan mengikuti perintah Anda." Artinya selesai masalahnya. Padahal Usaid bin Hudair sudah masuk Islam. Pinternya Usaid bin Hudair ini seperti ini. Dia kan baru masuk Islam, jadi belum pinter mendakwahkan Sa'ad. Tapi Usaid ini mancing-mancing agar Sa'ad ini sendiri yang menemui Mus'ab bin Umair, biar didakwahi. Maka dia ngomong, "Wahai Sa'ad bin Mu'adz, As'ad bin Zurarah itu kan masih saudaramu. Saya ini mendengar bahwa Bani Harithah ingin membunuh saudaramu itu, karena mereka tidak senang dengan dakwahnya." Mendengar ini, akhirnya akan muncul semangat kekeluargaannya. "Daripada orang lain yang memarahi sepupuku," kata Sa'ad, "lebih baik aku sendiri yang akan membereskannya." Maka datanglah Sa'ad menemui As'ad bin Zurarah. Karena dalam benaknya Sa'ad bin Mu'adz, As'ad bin Zurarah ini lagi dikeroyok oleh Bani Harithah. Sedangkan Bani Harithah ini musuhnya keluarganya Sa'ad bin Mu'adz. Karena zaman dulu itu suku-suku saling perang. Aus, Khazraj sering perang. Bani Harithah ini musuhnya keluarganya Sa'ad bin Mu'adz. Maka mendengar Bani Harithah mau mengeroyok As'ad bin Zurarah, langsung Mu'adz ini berangkat dia. Ketika dia berangkat, ternyata dia melihat As'ad bin Zurarah tidak ada masalah. Duduk-duduk saja sama Mus'ab bin Umair. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz ini mikir, "Oh, berarti Usaid bin Hudair ini sudah masuk Islam. Berarti dia itu sekedar mancing aku supaya datang ke sini." Cerdas Sa'ad bin Mu'adz ini, paham dia. Artinya sudah sampai situ sekalian didatangi akhirnya. Sa'ad pun menghunuskan pedangnya dalam keadaan marah. Sama ngomongnya sama Usaid bin Hudair, sama. Ketika Sa'ad marah menghampiri mereka, As'ad bin Zurarah berkata kepada Mus'ab bin Umair, "Mus'ab,
lihat orang ini. Demi Allah, jikalau orang ini sudah masuk Islam, maksudnya Sa'ad bin Mu'adz, tidaklah tersisa satu rumah pun di sukunya kecuali masuk Islam. Orang ini adalah Sayyidul Qaum, pemukanya kaum. Jikalau dia masuk Islam, maka tidak tersisa satu rumah pun di sukunya kecuali semuanya pasti masuk Islam. Maka datanglah Sa'ad bin Mu'adz marah-marah seperti Usaid. Kata Mus'ab bin Umair, tidakkah Anda duduk dulu, dengarkan dari saya. Jikalau Anda merasa ini baik, terimalah. Jika tidak, saya akan angkat kaki dari negeri Anda. Dan saya tidak akan merusak kaumnya Anda. Maka didengarkan, didakwahi Islam oleh Mus'ab bin Umair. Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Selama orang itu fitrahnya masih baik, tidak akan menolak Islam. Dan Sa'ad bin Mu'adz ini orang yang berakal, bukan orang yang ikut-ikutan. Maka dia mendengarkan penjelasan Mus'ab bin Umair. Akhirnya dia sama dengan Usaid bin Khudair. Akhirnya dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, dia mandi, mengucapkan syahadat. Kemudian dia langsung mengumpulkan semua rakyatnya, kaumnya. Kemudian dia berkata kepada kaumnya, Sa'ad bin Mu'adz mendatangi kaumnya yaitu Bani Abdil Ashhal. Ya Bani Abdil Ashhal, wahai kaumku Bani Abdil Ashhal, kaifa ta'lamun amri fikum. Saya tanya kepada kalian, bagaimana posisi saya di tengah-tengah kalian? Maka kaumnya sepakat, tidak ada orang berselisih pendapat. Mereka mengatakan, anta sayyiduna, Anda adalah sayyid kami, pemimpin kami, ketua kami. Wa afdaluna, orang terbaik di antara kami. Sa'ad bin Mu'adz melanjutkan, kalau begitu mulai detik ini kalian haram berbicara kepadaku kecuali kalian masuk ke dalam agama Islam. Lihat bagaimana Sa'ad bin Mu'adz ketika sudah masuk Islam, dikumpulkan semua kaumnya, diajak masuk Islam. Dan saat itu semuanya masuk Islam kecuali satu orang yang tidak mau masuk Islam, namanya Usairim. Sehingga apa yang dilakukan Mus'ab bin Umair tadi adalah kemenangan besar bagi kaum muslimin. Karena itu nanti bakal menjadi cikal bakal Rasulullah hijrah ke Madinah. Kemudian pada musim haji tahun 13 kenabian, dalam Bai'at Aqobah yang kedua ini sama musim haji juga, yaitu pada tahun 13 kenabian. Orang-orang yang masuk Islam tadi itu pada tahun 11 dan pada tahun ke-12 tadi itu semakin bergeliat dakwah mereka. Ditambah datangnya Mus'ab bin Umair di Yastrib. Berarti semakin banyak komunitas Islam di Yastrib atau Madinah. Maka pada waktu itu terjadilah baiat yang kedua. Ini yang inti. Setelah ini Rasulullah hijrah ke Madinah. Nanti insya Allah akan kita ceritakan bagaimana hijrahnya Rasulullah, luar biasa perjuangannya. Pada waktu itu orang-orang Ansor, orang-orang Yastrib atau orang-orang Madinah yang masuk Islam berkumpul. Jumlah mereka adalah salasa wa sab'una rojulan, 73 laki-laki, wamro'atani dan 2 wanita, berarti 75 orang. 75 orang ini berjanji kita harus menemui Rasulullah di tempat namanya Aqobah. Namanya kan Bai'at Aqobah karena tempatnya di Aqobah. Kita tidak mungkin berangkat ke sana sekarang. Pasti orang-orang musyrikin Madinah akan tahu. Dan ini kan rahasia sekali, tidak boleh ada yang tahu. Akhirnya ditunggu sampai penghujung malam. Pada waktu itu orang-orang yang sudah masuk Islam ini mengajak salah satu pemimpin kota Madinah yang belum masuk Islam, namanya Abu Jabir. Diajak dan mengatakan, ya Aba Jabir, innaka sayyid min sadatina. Wahai Abu Jabir, Anda adalah pemimpin kami. Kami tidak rela Anda ini termasuk orang-orang yang menyembah berhala-berhala itu. Coba ikut kami akan bertemu dengan seseorang. Karena Abu Jabir ini adalah pemimpin yang para sahabat mengira akan bisa menerima dakwahnya. Karena pemimpinnya Madinah ini ada banyak. Di antaranya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, yang nanti ketika Rasulullah hijrah, dia ini nanti menjadi pemimpin orang-orang munafik. Jadi mereka memilih Abu Jabir, dipilih pemimpin yang lunak oleh sahabat. Maka ketika manusia sudah terlelap dalam tidur panjangnya, 75 orang ini bangun, berdiri, membangunkan satu sama lain pelan-pelan. Pimpinan yang belum masuk Islam tadi diajak menemui Rasulullah di Aqobah. Pada waktu itu, untuk menemui delegasi orang Madinah yang berjumlah 75 orang tadi itu, Rasulullah ditemani satu orang penduduk Mekah
Quraisy, tapi kafir. Namanya Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi sendiri. Dia kafir, tapi membackup dakwah Nabi, melindungi Nabi, pasang badan untuk Nabi, bukan karena membela Islam, tapi karena ini keponakannya, karena kesukuannya itu tinggi. Menjaga nasab keluarga itu lebih tinggi dari agama. Jadi Rasulullah ini menerima 75 delegasi dengan pamannya Abbas. Sebelum mulai, Abbas yang ngomong duluan, bukan Rasulullah. Abbas mengatakan, "Ya ma'syarul Khazraj, wahai orang-orang Khazraj, wallahi kalian tahu posisi orang ini di antara kami. Dia ini keponakan kami, keluarga besar kami. Kami melindunginya. Demi Allah, jikalau kalian setia kepadanya, kemudian suatu saat kalian mengkhianatinya, jangan lakukan perjanjian ini. Cukuplah dia bersama kami, keluarganya. Kami akan membelanya, tidak perlu kalian. Tapi kalau kalian setia kepadanya, membela agamanya, melindunginya, kami serahkan keponakanku ini untuk kalian." Abbas, kafir loh ini. Abbas ini ngomong ini karena apa? Saking cintanya sama ponakannya. Ponakannya ini, Rasulullah, di kota Mekah selalu diintai, ingin dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan kami menjaganya. Jangan sampai kami serahkan kepada kalian dan kalian lengah. Kalian tidak setia kepadanya, maka cukup kami yang akan melindungi. Maka Ka'ab, wakilnya orang-orang Ansor, mengatakan, "Qad sami'na ma qulta." Kami telah mendengarkan apa yang Anda bicarakan. Fatakallam ya Rasulullah. Ucapkanlah ya Rasulullah apa isi baiat itu. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ala sam'i wa ta'a fin nasati wal kasal." Kalian harus mendengar dan patuh dalam keadaan giat maupun dalam keadaan malas. Wa ala nafaqati fil usri wal yusri. Dan kalian akan berinfak baik dalam keadaan sulit maupun susah. Kalian harus beramar ma'ruf nahi munkar. Kalian harus meninggalkan kesyirikan. Kalian harus menegakkan tauhid dan seterusnya. Intinya yang baik-baik. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalian tidak takut dicela oleh manusia, menegakkan agamanya Allah. Wa ala an tansuruni idza qaddamtu ilaikum. Dan kalian akan menolong aku dan dakwahku ketika aku sampai di negerimu. Wa tamna'uni mimma tamna'una min huwa anfusakum wa azwajakum wa abna'akum. Dan kalian akan melindungi aku seperti kalian melindungi istri-istri kalian, anak-anak kalian dan jiwa-jiwa kalian. Kemudian Rasulullah mengatakan, walakumul jannah, dan bagi kalian surga. Akhirnya semuanya langsung membaiat Rasulullah. Sepakat 75 orang dari kaum Ansor setia kepada Rasulullah SAW. Wallahi ya Rasulullah, kami akan melindungi Anda melebihi perlindungan kami kepada anak-anak kami, istri-istri kami dan jiwa-jiwa kami. Terjadilah baiat Aqobah yang kedua, perjanjian sumpah setia orang-orang Ansor untuk menolong dakwah Rasulullah SAW. Inilah tempat bertolaknya Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Bagaimana perjalanan hijrah Rasulullah ke Madinah akan kita bahas insyaallah setelahnya. Semoga kisah ini bermanfaat dan semakin menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.